Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Andriana, kelas B 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian perkembangan bahasa anak usia dini. Dan yang kedua, teori perkembangan bahasa anak usia dini. Dan yang ketiga, metode perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, pengertian perkembangan bahasa anak usia dini, di mana pengertian perkembangan anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan untuk agar anak mampu berkomunikasi secara lisan. Nah, yang kedua, di mana teori perkembangan anak usia dini. Nah, di sini saya mendapatkan 3 pengertian teori perkembangan anak usia dini. Yang pertama, nativisme, dan yang kedua, behavioristik, dan yang ketiga, konstruktivisme. Nah, di sini yang pertama adalah nativisme. Nah, nativisme itu dia lebih mendepankan tentang tentang dimana perkembangan bahasa anak itu berkaitan dengan biologis dan intelijensi. Sedangkan behavioristik dia lebih mendepankan dengan lingkungannya. Ketika lingkungan baik untuk anak usia dini, maka perkembangan bahasa untuk anak usia dini akan berkembang dengan baik pula. Nah, yang ketiga adalah konstruktivisme. Nah, di mana dia berbeda dengan nativisme dan behavioristik. Dia berbeda pendapat. Dia berbeda pendapat ya. Nah, kalau konstruktivisme di mana ketika anak mempelajari bahasa terdapat banyak peran aktif atau terdapat banyak mempelajarinya. Nah, seperti ketika lingkungan peran aktif anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi dan menyimpulkan struktur bahasa melalui proses interaksi dengan orang lain, maka pengetahuan, nilai, dan sikap anak akan berkembang. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan metode apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anak usia dini dalam berbahasa. Itu ada 4 metode yang harus kita lakukan dalam mengembangkan perkembangan bahasa anak. Yang pertama, metode pengembangan menyimak. Yang kedua, metode berbicara. Yang ketiga, metode membaca. Dan yang keempat, metode menulis. Nah, yang pertama adalah metode yang pertama adalah metode menyimak. Nah, di sini pengembangan menyimak yakni kemampuan yang pertama kali dikuasai sejak dalam kandungan. Nah, proses belajar menyimak terus-menerus dilakukan dengan mendengarkan ataupun dilakukan dengan mendengarkan kata-kata yang didengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak belajar berbicara melalui proses mendengarkan, tepatnya mengulangi ucapan sebuah kata bermakna yang sederhana. Contohnya seperti ketika anak mendengar kita berkata ikan, maka anak usia dini akan menyimaknya dan berkata itan. Meskipun dalam berbicaranya belum fasih, tapi anak usia dini dia sangat pandai menyimak sebuah perkataan. Nah, yang kedua adalah metode pengembangan berbicara, di mana kemampuan yang harus
dikuasai setelah anak belajar menyimak. Berbicara merupakan salah satu alat komunikasi yang efektif bagi anak. Nah, sebaiknya memperbanyak aktivitas menyimak dan membaca supaya dapat berbicara dengan baik. Oke, selain itu, aktivitas menyimak dan membaca dan berbicara dengan baik untuk mendorong perkembangan bahasa anak adalah menyisirkan waktu untuk berbicara dengan anak kita. Anak belajar kata-kata baru dengan mendengarkan kata-kata atau pembicaraan orang lain. Nah, yang ketiga adalah metode membaca. Nah, pengembangan kemampuan membaca merupakan harus dilakukan secara bertahap sehingga anak tidak merasa ditekan, tidak merasa dibebani. Nah, tahap yang awal yang harus diketahui untuk kemampuan membaca anak harus mampu mengenal simbol huruf, membacakan huruf, membacakan suku kata dan kata. Nah, yang terakhir yaitu metode menulis. Nah, metode menulis yaitu yakni kemampuan akhir dalam kemampuan berbahasa anak. Anak belajar menulis setelah anak telah belajar menyimak, di mana berbicara dan membaca dan menulis mempunyai hubungan yang sangat erat. Menulis mempunyai kehubungan yang sangat erat. Pada saat anak belajar menulis secara langsung, anak akan belajar membaca. Itulah sedikit penjelasan tentang saya, di mana itu pengertian bahasa, teori bahasa, dan metode kemampuan untuk meningkatkan perkembangan bahasa, yaitu metode tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Andriana, kelas B 2018.